Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, apakah berarti semua hukum dan peraturan dalam kitab Imamat masih berlaku? Masih. Ya? Yang perlu diperhatikan itu adalah cara membaca hukum. Ada membaca hukum secara harafiah. Tetapi ada juga cara membaca hukum dengan memahami jiwa hukum. Ingat ilustrasi yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau di gereja ada gambar handphone dicoret itu loh, dilingkari merah terus disilang, di garis disilang itu. Kalau orang membaca harafiah, berarti semua orang boleh membunyikan handphone karena tidak satu pun handphone sekarang ada antenanya. Padahal yang dicoret itu handphone yang ada antena kan. Berarti kalau tab juga nggak apa-apa, itu membaca harafiah. Tapi membaca jiwa hukum berbeda. Ini tempat sembahyang, tempat orang ketemu dengan Tuhan. Membunyikan, memfungsikan alat-alat komunikasi, itu mengganggu orang lain yang mau sembahyang. Dan mengganggu diri sendiri yang mau sembahyang. Itu jiwa hukum. Sekarang, Bapak Ibu mau membaca kitab Imamat. Ya. Imamat bab 1 sampai bab 7, Bapak Ibu bicara tentang korban-korban. Ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, ada korban bakaran. Kemudian di bab 8, 9, 10 ada urusan dengan imam-imam. Bab 11 makanan haram halal. Itu jangan-jangan itu yang jadi masalah. Apa saja yang bisa membuat orang najis? Nah, itu membaca bab 11. Yang bisa membuat orang najis itu daging binatang haram. Bab 12. Yang bisa membuat orang najis itu apa? Darah. Yang bisa membuat orang najis, bab 13, bab 14, kusta. Apalagi yang bisa membuat orang najis? Cairan, kotoran yang keluar dari tubuh. Itu Imamat bab 15. Terus, bab 16. Bapak Ibu tidak akan paham pengorbanan Yesus di kayu salib kalau tidak membaca Imamat 16. Nah, tunggu dulu. Dalam kitab Imamat, itu ada begitu banyak hal yang bahkan kita perlukan untuk mengerti Yesus. Contoh yang paling mencolok itu adalah Imamat 16 yang bicara tentang Hari Raya Pendamaian. Nah, kemudian, Bapak Ibu begini, kalau membaca Imamat bab 19 ayat 2, Bapak Ibu akan menemukan istilah kalimat begini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, kudus. Kudus itu apa? Jawabnya paling suci. Suci itu apa? Kudus. Gitu. Kudus itu bisa mengerti dengan dua cara. Ada kudus moral dan kudus ritual. Kudus moral itu artinya tidak atau berlaku baik terhadap sesama. Tidak mencuri, tidak membunuh, tapi mengasihi sesama. Itu kudus secara moral. Kudus secara ritual. Itu artinya atau kata lainnya adalah tahir. Orang yang tahir itu layak menghadap Tuhan. Orang yang tahir itu pantas menghadap Tuhan, ikut ibadah. Apa yang bisa membuat orang tidak tahir alias najis? Makanan haram, daging haram, kusta. Kemudian darah. Kalau orang membaca secara harafiah, kita akan menemukan, berarti kita nggak boleh makan daging babi lagi. Berarti nggak boleh makan darah lagi. Itu pembacaan harafiah. Tapi tunggu dulu. Kita masih berbicara kekudusan sampai sekarang? Masih. Kudus moral itu yang seringkali diutamakan di dalam gereja Katolik. Tidak mencuri, tidak membunuh, dan seterusnya.
Tapi tunggu dulu. Soal yang lahiriah diperhatikan atau tidak? Ini kalau Bapak Ibu sedang pertemuan online gini, nggak bingung dengan celana panjang atau pendek kan? Nggak bingung dengan celana pendek. Misal jangan disuruh berdiri lalu disuruh senam gitu, nanti pemandangannya jadi aneh. Tapi kalau Bapak Ibu ikut misa, soal lahiriah diperhatikan. Saya mau menghadap Tuhan. Kalau saya mau menghadap Tuhan, bukan hanya batin saya yang disiapkan, lahiriah saya pun dipersiapkan. Iya atau enggak? Ada enggak yang bangun tidur karena mepet waktunya, udah pakai kaos celana pendek lalu ke gereja, duduk di depan lagi? Enggak ketemu yang begitu. Kita belajar dari kitab Imamat bab 11 sampai 16, tidak lagi bicara tentang tahir dan najis, tapi belajar kekudusan itu bukan hanya soal batin, tapi juga saya mau menghadap Tuhan loh ini. Batin saya dipersiapkan, tapi lahiriah saya juga dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, itu contoh bagaimana imamat masih punya peran. Itu contoh. Nah, ini kalau mau yang sangat mencolok, buka saja tentang korban penghapus dosa, tidak dilakukan. Jangankan kita, orang Yahudi aja sudah nggak bakar korban lagi kok. Orang Yahudi berhenti membakar korban setelah Bait Allah runtuh. Korban hanya bisa dilakukan di Bait Allah. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat lagu Anak Domba Allah yang menghapus dosa. Bapak Ibu tidak akan mengerti Yesus menghapus dosa kalau nggak baca Imamat tentang korban penghapus dosa, dan lebih khusus lagi tentang korban Hari Raya Pendamaian di situ. Begitu Bapak dan Ibu. Ini hanya sekilas saja, nanti lain kali bisa bicara lebih detail.